ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Sudah 500 tahun sejak Luo Feng kembali dari 9 ruang terpencil. Di tanah berharga sekolah dewa leluhur. Ujung pegunungan tidak terlihat. Pegunungan berdiri bahu-membahu. Beberapa dari mereka menjulang tinggi, dan beberapa terjal. Ada danau dengan berbagai ukuran di antara pegunungan. Seorang pejuang berdiri menggunakan ekor ularnya untuk membersihkan batu di belakangnya. Sudah lama aku tidak melihat barang berharga baru. Mereka bilang ada barang berharga yang tak terhitung jumlahnya di sini. Tidak masuk akal jika barang berharga muncul setiap saat. Tidak peduli berapa banyak barang berharga yang ada, mereka akan hilang begitu saja. Selesai. Membosankan jika barang berharga tidak muncul. Barang berharga mulai terlihat, pemandangan itu mendebarkan. Harapan melintas di mata segitiga ras berekor ular lainnya. Saya sangat berharap pemandangan itu untuk saya. Haha, seseorang tertawa tiba-tiba. Kamu sudah berada di sini puluhan juta kali. Berhentilah bermimpi. Itu Blade River Emperor, kata pewaris di dekatnya. Kaisar Sungai Blade ada di sini, yang lain menjawab. Sungai Blade belum muncul setelah kembali dari 9 ruang terpencil. Tempat pertama yang dia pilih untuk mendarat adalah di tanah berharga. Di mana dia? Di mana Kaisar Sungai Blade? Banyak ahli waris melihat ke segala arah, beberapa bahkan terbang di langit, dan segera, mereka semua berbalik ke arah yang sama. Seorang pemuda manusia lapis baja perak terbang langsung ke gunung tertinggi di tanah berharga. Luo Feng melihat sekeliling dan bersukacita di dalam hatinya. Sepertinya aku terkenal di antara pewaris sekolah dewa leluhur. Apa yang membuat Luo Feng sangat gembira adalah kemajuan yang telah dia buat dalam 500 tahun terakhir, terutama kematangan tubuh ketiganya. Ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun lagi untuk tubuh ketigaku menjadi dewasa. Setelah itu aku bisa menjadi abadi. Aku harus datang ke sini sebelum berubah menjadi petarung abadi. Luo Feng melirik pegunungan di mana ada barang-barang berharga yang tak terhitung banyaknya. Saya seorang penguasa sektor sekarang. Mungkin beberapa makhluk tertinggi menyiapkan barang berharga untuk pewaris tingkat penguasa sektor. Jika saya menjadi abadi, saya tidak akan bisa mengambilnya lagi. So, target pertamanya adalah gunung tertinggi. Masing-masing dari 108 gunung menyimpan salah satu yang paling berharga dari 108 barang berharga, dan hanya 42 dari mereka yang diperoleh oleh ahli waris. Yang lain masih menunggu ahli waris yang cocok. Lihat, Blade River Emperor pergi ke gunung tertinggi. Sepertinya Blade River Emperor datang ke sini untuk barang-barang berharga juga. Dia pernah datang ke sini sebelumnya, dan setelah menghadapi Beisan Knight, dia langsung pergi tanpa melakukan tur yang layak di sekitar tanah barang berharga. Saya pikir dia tidak tertarik dengan tempat ini. Akhirnya, dia datang. 108 barang berharga paling berharga didistribusikan secara merata di antara 108 gunung tertinggi di tanah berharga. Dan target pertamanya adalah yang tertinggi. Dia ambisius. Di antara makhluk-makhluk hebat dari ras lain yang berdiri jauh, ada yang cemburu atau bahkan memusuhi Luo Feng. Dengan mendengus keras, sesosok dengan rambut dan mata emas berjalan keluar dari puncak gunung. Punggungnya sedikit tertekuk, membuatnya tampak seperti binatang buas yang agresif. Kaisar Cermin Kulit, Bark Mirror Emperor, apakah menurutmu Blade River Emperor bisa mendapatkan yang berharga? Tanya seorang ahli waris. Dia mengincar gunung tertinggi, kata beberapa ahli waris di sampingnya. Kaisar Cermin Kulit menyeringai. Barang-barang berharga di gunung tertinggi telah ada di sini sejak sekolah dewa leluhur didirikan. Rumor mengatakan bahwa mereka ditempatkan oleh salah satu dewa leluhur. Beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa sektor sepanjang sejarah telah mencoba, tetapi tidak ada yang mencoba. Dari mereka bisa mendapatkan yang berharga. Adapun Blade River Emperor, dia sangat tidak memenuhi syarat untuk Land of Valuables. Ahli waris di sekitarnya mengangguk. Bark Mirror Emperor, terdengar suara dari sosok yang menjulang tinggi. Bark Mirror Emperor mengikuti arah suara itu dan melihat Beisan Knight. Satria Beisan melirik Luo Feng jauh terlebih dahulu, lalu berkata, Kaisar Sungai Blade telah menghilang selama bertahun-tahun. Dan sekarang, tempat pertama yang dia tuju adalah tanah berharga. Sepertinya dia benar-benar menginginkan yang berharga. Saya pikir usahanya akan sia-sia. Pergi, Bark Mirror Emperor tiba-tiba berteriak. Mata Beisan Knight melebar karena terkejut.
Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sekutuku hanya karena kami berdua menyimpan dendam terhadap Kaisar Sungai Blade itu? Dasar bajingan bermata satu yang menindas pewaris abadi dari aliansi wilayah utaraku. Enyahlah dariku. Dark Mirror Emperor menunjukkan taringnya dan menatap Bei Sun Knight dengan dingin. Tubuh Bei Sun Knight gemetar karena marah. Dia adalah seorang ksatria alam semesta yang telah mendengar bahwa Kaisar Cermin Kulit itu kejam, serakah, dan tidak dapat didekati. Itulah sebabnya dia tidak mendekatinya sampai sekarang. Sekarang setelah ada perseteruan antara Dark Mirror Emperor dan Blade River Emperor, dia pikir mereka bisa lebih dekat karena kesamaan mereka. Dia bersedia berteman dengan Dark Mirror Emperor, yang sudah setara dengannya. Begitu Dark Mirror Emperor menjadi ksatria alam semesta, dia bisa menjadi penguasa alam semesta dengan beberapa pelatihan yang tepat segera. Tapi Dark Mirror Emperor jelas tidak sependapat dengan ini. Oke, kata Bei Sun Knight, sangat marah hingga wajahnya berkedut. Dark Mirror Emperor, betapa kejamnya kamu. Dark Mirror Emperor mengatupkan giginya, mendengus dan terbang. Dark Mirror Emperor mendidih. Dia pikir dia siapa? Ahli waris di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Ahli waris seperti Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Zuchong begitu kuat sehingga mereka tidak perlu menghormati ksatria alam semesta. Ada perbedaan antara ksatria alam semesta. Mereka yang merupakan penguasa alam semesta dapat menghancurkan Kaisar Cermin Kulit tanpa masalah. Bahkan Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Zuchong membutuhkan pelatihan yang tepat untuk menjadi penguasa alam semesta setelah menjadi ksatria alam semesta. Tanpa ragu, bentuk kehidupan khusus ini, yang tingkat kehidupannya ribuan kali lebih tinggi daripada bentuk kehidupan biasa, memiliki potensi besar untuk menjadi penguasa alam semesta. Itulah sebabnya negara adidaya teratas seperti Aliansi Wilayah Utara dan Sekolah Dewa Leluhur semuanya menghargai kehidupan khusus. Bentuk dan bahkan memberi mereka harta sejati. Luo Feng tidak melihat konfrontasi antara Kaisar Cermin Kulit dan Ksatria Bei Sun. Dia mendarat di gunung tertinggi. Gunung tertinggi berarti yang paling berharga, katanya. Rumor mengatakan bahwa Dewa Leluhur menempatkan yang berharga di sini secara pribadi. Luo Feng berdiri di puncak gunung dan berjalan-jalan, tapi tidak ada yang terjadi. Aturan mengatakan yang berharga akan muncul dengan sendirinya jika ahli waris memenuhi syarat dan berdiri di gunung. Jika tidak ada perubahan, Luo Feng tidak memenuhi syarat. Dia telah gagal. Ahli waris yang berdiri jauh mulai bergosip tentang apa yang baru saja mereka lihat. Adapun Kaisar Cermin Kulit, dia memiliki senyum langka di wajahnya. Ada kemungkinan 90% bahwa Blade River Emperor adalah Luo Feng, gumamnya. Luo Feng adalah murid Truyan. Dark Mirror Emperor mendengus dan menatap Luo Feng. Meskipun dia telah memburu Luo Feng sebelumnya, dia tidak begitu agresif sekarang seperti dulu. Bagaimanapun, dia hampir dibunuh oleh Truyan Knight. Pertemuan itu adalah yang paling dekat dengan kematiannya. Dark Mirror Emperor sangat marah. Dia membenci Truyan Knight dan bersumpah bahwa dia akan membunuh Truyan begitu dia menjadi ksatria alam semesta. Blade River Emperor kemungkinan besar adalah murid dari Truyan, yang mengejarnya untuk membalas Blade River Emperor, yang membuat Dark Mirror Emperor juga bermusuhan dengan Blade River Emperor. Yan sejati, Sungai Blade. Dark Mirror mengucapkan kedua nama itu dengan suara rendah. Kaisar Cermin Kulit, seorang ahli waris memanggil. Kaisar Sungai Blade gagal lagi. Kali ini, dia pergi ke gunung tertinggi kedua, dan dia berhenti di gunung dan danau lain. Tidak ada yang terjadi. Dia tiba di gunung tertinggi kedua. Haha, tidak ada yang terjadi sama sekali. Ahli waris terus berbicara. Dark Mirror Emperor tersenyum semakin lebar. Dia berkata, tidak mudah untuk mendapatkan yang berharga. 108 barang berharga yang paling berharga di sini telah menarik ahli waris sejak awal alam semesta, dan hanya 42 yang telah diambil. Rata-rata, waktu yang berlalu antara dua barang berharga diambil. Praktis selamanya. Kondisinya keras. Satu demi satu gunung, satu demi satu danau. Luo Feng terus terbang dan mendarat, terbang dan mendarat. Gagal, gagal, gagal. Luo Feng gagal lagi dan lagi, dari gunung tertinggi ke gunung tertinggi ke-60. Dia juga berhenti di banyak tempat lain di sepanjang rute, yang memakan waktu puluhan jam. Sementara itu, para pejuang abadi menyaksikan sambil meminum segelas anggur. Sangat sulit untuk membuka yang berharga, kata Luo Feng. Namun, dia tidak panik. Bagaimanapun, dia datang ke sini hanya untuk mencoba.
Sepertinya banyak ras lain yang membenciku. Luo Feng terbang ke ngarai dan melirik para penonton dari jauh. Dalam 10 jam terakhir, dia telah diawasi. Sebagian besar ahli waris hanya melihatnya mencoba untuk bersenang-senang, sementara beberapa benar-benar cemburu atau memusuhi dia. Bahkan, sebagian besar tidak memusuhi Luo Feng secara pribadi, sebaliknya, mereka memusuhi seluruh umat manusia. Ras manusia adalah ras puncak di alam semesta dan telah melakukan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ras lain ingin membunuh mereka. Manusia kejam dalam hal membunuh ras lain, dan dari generasi ke generasi, banyak ras telah belajar membenci manusia. Perlombaan puncak menjadi balapan puncak melalui pembunuhan. Anda tidak bisa menjadi balapan puncak jika Anda penyayang. Anda membutuhkan sumber daya untuk menjadi balapan puncak, dan Anda perlu membunuh untuk mendapatkan sumber daya. Inilah yang pernah dikatakan Truyan kepada Luo Feng ketika mereka minum bersama. Saat ini, Luo Feng melihat beberapa ras lain terbang ke arahnya, mengutuk ras manusia. Namun, Luo Feng hanya mencibir. Mereka yang bukan kerabatnya pasti memiliki hati yang berbeda. Setiap orang berjuang untuk ras mereka sendiri, dan tidak ada benar atau salah. Manusia perlu membunuh atau memperbudak sejumlah besar hewan untuk bertahan hidup di bumi. Jika manusia tidak cukup kejam, mereka mungkin telah dibunuh oleh hewan-hewan lain itu. Aturan yang sama diterapkan. Luo Feng memiliki keinginan yang kuat sehingga dia mengabaikan semua kutukan. Inilah alam semesta. Yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Luo Feng tiba di gunung tertinggi ke-106. Dia tidak punya banyak harapan sekarang. Namun, saat Luo Feng mendarat di gunung tertinggi ke-106, lama, seluruh gunung mulai bergetar, yang menarik perhatian semua ahli waris yang hadir. Tiba-tiba, hiruk-pikuk memenuhi tanah berharga. Luo Feng merasakan gunung bergetar tepat setelah dia mendarat di puncaknya, bahkan sebelum dia pindah. Dia bingung, apakah ini pertanda harta karun itu terbuka? Gunung itu terus bergetar semakin keras. Para ahli waris yang telah mengobrol santai atau mencari harta karun semuanya terangkat dan melihat ke arah gunung tempat Luo Feng berdiri. Segera, langit dipenuhi dengan ahli waris dari semua ras di segala arah. Harta karun? Harta itu akan dibuka. Dia membuka harta karun itu? Dark Mirror Emperor terbang juga. Mustahil. Dia membuka mata emasnya lebar-lebar dan melihat bahwa ada 7 ahli waris di gunung yang bergetar, termasuk Luo Feng. Itu pasti salah satu dari 6 ahli waris lainnya. Pasti. Dia membenci Blade River Emperor dari lubuk hatinya dan tidak mau melihatnya mendapatkan yang berharga. Itu adalah gunung tertinggi ke-106. Meskipun hanya peringkat 106, itu masih salah satu dari 108 barang berharga teratas, dan masing-masing sama berharganya dengan harta sejati. Bahkan barang-barang berharga yang berperingkat lebih rendah cocok untuk sebagian besar harta sejati rata-rata. Dark Mirror Emperor hanya memiliki satu harta karun biasa dan menolak untuk percaya bahwa Blade River Emperor juga bisa mendapatkannya. Sayangnya untuk Dark Mirror Emperor, itu bukan keputusannya. Ahli waris lain yang berdiri di gunung sangat senang. Yang berharga. Ini yang berharga. Gunung itu mulai bergetar. Harta itu akan dibuka. Ini aku baru saja menyentuh pohon ini. Aku pasti yang memicunya. Tidak. Ini aku memicu yang berharga. Ahli waris semua bersemangat dan gugup. Meskipun mereka semua tahu bahwa gunung itu hanya bergetar setelah Blade River Emperor mendarat di atasnya, mereka masih berharap bahwa itu bisa menjadi salah satu dari mereka. Mereka tidak akan menyerah, selama masih ada sedikit harapan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 108 barang berharga teratas. Hua. Danau Aurora 5 warna berada tepat di atas gunung, dan tiba-tiba, ribuan aurora mulai berputar seperti pusaran air. Siu. Ribuan aurora jatuh dari langit, masing-masing memiliki panjang lebih dari 6.000 mil dan terdiri dari 5 warna. Mereka terjun seperti meteor dan langsung menyelimuti gunung, memisahkannya dari dunia luar seperti tirai manik-manik yang sangat besar. Ahli waris merasakan gelombang emosi melihat pemandangan yang luar biasa. Mempesona, ribuan aurora memiliki energi yang luar biasa. Hanya beberapa dari mereka yang diperlukan untuk membunuh seorang ksatria alam semesta. Bagaimanapun, itu adalah harta sejati yang menjaga dari kekuatan pertama alam semesta, dan juga harta sejati yang paling kuat di alam semesta.
Ahli waris terus berdebat satu sama lain. Ini milikku. Yang berharga adalah milikku. Aurora menyelimuti seluruh gunung, bersama dengan ahli waris yang berdiri di puncak dan lereng bukit. Tiba-tiba, kekuatan kuat menyapu mereka, memindahkan mereka keluar tabir. Tidak, ini milikku. Ahli waris dari ras lain mengeluh. Di luar tabir, banyak penonton berspekulasi tentang implikasi dari adegan itu. Siapa yang membuka barang berharga itu? Itu pasti Kaisar Sungai Bled. Aku melihatnya mendarat di gunung. Ada banyak ahli waris di gunung, dan beberapa di lereng bukit. Mungkin itu harta berharga yang tersembunyi di lereng bukit. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit ketika mereka melihat Sou, makhluk satu demi satu, besar atau kecil, ditutupi dengan sisik, transparan, atau serupa cairan, ditendang keluar oleh danau aurora 5 warna. Siapa yang memicu yang berharga? Mereka semua diusir. Kita semua. Itu Blade River Emperor. Dia satu-satunya yang masih ada di sana. Ahli waris yang keluar dengan enggan saling memandang, membenarkan bahwa hanya Kaisar Sungai Blade yang masih ada di sana. Mereka yang menonton dari jauh mulai mencari Blade River Emperor, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka langsung tahu bahwa dialah yang memicu yang berharga. Bark Mirror Emperor mengatupkan giginya dan menunjukkan taringnya, menonton dengan marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ahli waris di sampingnya saling memandang tetapi tidak berani bersuara, karena mereka tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit marah. Beisan Knight memandang Bark Mirror Emperor dari jauh dan mengutuknya. Bodoh. Binatang bodoh. Gila, ganas tanpa kecerdasan. Binatang buas adalah makhluk di alam semesta dengan kekuatan besar tetapi kecerdasan terbatas. Meskipun Luo Feng tidak bisa melihat apapun yang terjadi di luar, dia bisa menebak apa yang terjadi. Dia tersenyum, merasakan gunung bergetar di bawah kakinya. Akulah yang mendapatkan yang berharga. Dia telah mendengar tentang adegan ketika sesuatu yang berharga di dalam tanah barang berharga dipicu. Beberapa makhluk tertinggi di sekolah Dewa Leluhur telah merancang kondisi khusus untuk membuka kunci barang berharga yang tersembunyi di sana, dan kondisi itu dikelola oleh Danau Aurora 5 warna. Ia memantau semua yang dicakupnya, dan setiap gerakan ahli waris diawasi dengan cermat. Misalnya, ketika Luo Feng dibunuh dan dihidupkan kembali, dia memiliki aura yang jelas dari seorang penguasa sektor. Danau Aurora 5 warna kemudian akan mencatat informasi bahwa dia adalah penguasa sektor dengan teknik klon, dan atributnya secara otomatis dikumpulkan dan diproses oleh danau. Setelah atribut cocok dengan kondisi barang berharga tertentu, itu akan mengungkapkan barang berharga itu jika ahli waris yang memenuhi syarat tiba di lokasinya. Namun, demi kerahasiaan, itu akan memblokir area di mana barang berharga disembunyikan untuk memastikan bahwa hanya kontributor yang berharga, pembuka yang berharga, dan Danau Aurora 5 warna yang tahu apa yang berharga itu. Ketika Seven Blade Emperor mendapatkan barang berharga, tidak ada yang tahu barang berharga apa yang dia peroleh. Hanya ada satu objek di cincin dunia. Sebuah kapal kuno. Panjangnya 75.000 mil dan lebarnya 19.000 mil. Bersinar dengan cahaya perak, kapal itu lebih mirip kapal perang berlayar di laut daripada pesawat luar angkasa. Apa itu? Luo Feng menyelipkan kekuatan spiritualnya ke dalam kapal kuno dan menggabungkan jejak-jejak roh ke dalam kapal. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, yang membuatnya takjub. Luo Feng mengulurkan tangannya. Kilatan penerbangan perak terbang keluar dan jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah kapal kuno seukuran marmer kaca. Itu adalah harta karun tipe istana terbang. Mata Luo Feng menyala-nyala, dan dia menatap kapal kuno itu dengan penuh semangat. Ini hanya harta karun tingkat atas, tapi diyakini sama berharganya dengan harta karun sejati. Tidak heran. Ini adalah tipe istana terbang, dan pasti ada makhluk hebat yang bersedia menukarnya dengan harta sejati. Luo Feng langsung tahu segalanya tentang kapal kuno itu. Itu disebut kapal hantu naga perak, dan itu adalah harta karun tingkat atas dan berfungsi seperti istana serigala langit. Itu akan melindungi pengguna selama dia berada di dalam kapal. Kecuali jika musuh menghancurkan kapal, serangan material akan menjadi hampir tidak berguna, dan serangan jiwa juga akan melemah secara signifikan. Jika Luo Feng memiliki kapal ini ketika dia diburu oleh Kaisar Cermin Kulit, dia tidak bisa dilukai oleh Kaisar Cermin Kulit selama dia bersembunyi di dalam kapal, dan dia bisa menyingkirkan Kaisar Cermin Kulit dengan kapal.
Demikian pula, Master of Skywolf telah lolos dari serangan mengerikan yang datang dari seluruh 9 laut terpencil yang terbakar dengan bantuan Istana Serigala Langit miliknya. Armor hanya bisa melemahkan sebagian kecil serangan material dan serangan jiwa, kata Luo Feng, matanya berbinar. Tapi kapal hantu naga perak ini sangat besar, dan tinggal di dalamnya seperti dilindungi oleh benteng besar. Itu bahkan lebih baik daripada pangkalan dewa paling mahal dari ras otomat. Meskipun kapal hantu naga perak tidak dapat mengubah arahnya secara fleksibel, kapal itu sangat cepat berlari di garis lurus dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Haha, ini adalah harta karun tingkat atas. Satria alam semesta pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Adapun Tuan alam semesta, bahkan mereka mungkin perlu menggunakan energi yang signifikan untuk merusak harta karun tingkat atas. Luo Feng sangat gembira. Di dalam kapal hantu naga perak, bersama dengan mutiara menaranya untuk melindungi jiwanya, begitu dia menjadi abadi. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, dibutuhkan daya yang cukup untuk dapat dimanfaatkan. Kalau tidak, itu akan diambil oleh makhluk tertinggi jika pengguna tidak bisa mengemudikan kapal kuno dengan cukup cepat. Aku bisa menggunakan kapal hantu naga perak ini setelah aku menjadi abadi. Luo Feng mengangguk. Ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan dan mampu mengemudikan Star Tower, itu akan menjadi kartu truf saya. Setelah itu, kapal hantu naga perak ini hanya akan menjadi kendaraan saya di permukaan. Kapal hantu naga perak terdengar berlebihan. Saya akan panggil saja kamu, Galaksi. Luo Feng menamakannya setelah aura cahaya peraknya berkilauan seperti bintang-bintang di galaksi. Semua harta karun memiliki nama asli mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka terdengar berlebihan. Jam ungu adalah salah satu contohnya. Nama aslinya adalah Demon Knot Flameguard Clock, tetapi Luo Feng menyebutnya sebagai jam ungu. Galaksi, kamu akan menjadi partnerku sampai aku bisa mengemudikan Star Tower, pikir Luo Feng, melihat kapal kuno di tangannya. Luo Feng melambaikan tangannya, dan galaksi kapal kuno menyatu menjadi kulit lengannya. Saya mendapatkan semua pesawat ruang angkasa saya dari para kaisar, tetapi saya sudah merasa bahwa itu tidak memadai. Rencana awal saya adalah untuk mendapatkan pesawat ruang angkasa yang lebih baik setelah menjadi abadi, tetapi galaksi kapal kuno yang dapat menyaingi harta sejati ini lebih baik daripada pesawat ruang angkasa manapun yang dibangun oleh manusia atau ras robot. Luo Feng sangat gembira. Siu, jejak aurora yang menyusut terbang menuju Luo Feng. Ini mengejutkannya, karena ksatria alam semesta yang mencoba membunuhnya dengan mudah dibunuh oleh Aurora. Luo Feng mencoba menghindarinya, tetapi ruang di sekitarnya tampaknya tertutup rapat, sehingga sulit bagi Luo Feng untuk bergerak. Aurora menyentuh Luo Feng dengan lembut. Luo Feng berdiri di tanah, linglung. Hong, batu-batu yang mulai mengapung ketika harta karun itu terungkap tiba-tiba jatuh kembali ke dalam lubang, dan gunung itu kembali seperti semula. Ribuan aurora yang menyelimuti gunung dari pandangan melonjak dan terbang kembali ke danau aurora 5 warna. Para ahli waris yang menyaksikan pemandangan itu dari jauh semuanya menebak-nebak, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihat apapun. Lihat, Blade River Emperor tampaknya tercengang. Karena dia heran. Harta sejati yang membela? Harta karun sejati yang menyerang? Harta untuk memulihkan tubuh salehnya? Luo Feng melihat sekeliling, lalu memindahkan dirinya ke ngarai di bagian terpencil tanah berharga. Itu diam di ngarai. Luo Feng tinggal di sana sendirian dan berbisik, Tuan Anggur. Saat Aurora menyentuh kepalanya, dia menerima beberapa informasi pesan dari kontributor yang berharga untuk pewaris masa depan yang berharga. Dia mendengar suara yang menyampaikan pesan itu. Saya bukan milik ras manapun, dan saya sendirian sejak awal alam semesta. Satu-satunya teman yang saya miliki adalah Crane Knight, tetapi Crane diberkati dengan keberuntungan. Saya tidak tahu siapa saya. Harus memberikan barang-barang berharga saya yang tidak lagi berguna bagi saya. Karena sekolah dewa leluhur mendirikan tanah barang berharga, saya akan meninggalkan kapal hantu naga perak ini kepada junior saya. Syaratnya adalah, seorang penguasa sektor yang menang 1000 tantangan dan selesaikan warisan dewa binatang buas tingkat ketiga. Jika Anda dapat memenuhi persyaratan itu, Anda adalah bakat sejati pada waktu Anda. Ingat, Master Anggur yang memberi Anda yang berharga. Hahaha, petik 2. Itu adalah pesan yang jelas dan sederhana. Luo Feng segera menyadari bahwa itu adalah Master Alam Semesta yang telah memberinya yang berharga, tetapi gelarnya agak aneh.
Tuan Anggur, Anggur sebagai gelarnya? Luo Feng bingung. Dia segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Sekarang dia memiliki otoritas akses tinggi, dia bisa mencari banyak rahasia di alam semesta. Di alam semesta maya. Di depan meja, Luo Feng melihat ke layar laptop, mencari Wine Master. Sua, hanya ada satu entry. Luo Feng mengkliknya. Wine Master, Dewa Binatang Bawaan, dan Dewa Binatang Angin dan Waktu. Dia adalah kehidupan yang unik di alam semesta dan dilahirkan untuk menjadi Dewa Binatang. Dia menyebut dirinya, mengendarai angin. Dia terobsesi dengan minum, dan dengan demikian, makhluk tertinggi lainnya di alam semesta memberinya gelar anggur. Dia adalah salah satu Dewa Binatang pertama dari sekolah Dewa Leluhur. Almarhum. Luo Feng terkejut dengan pesan itu. Master Anggur ini adalah Dewa Binatang Bawaan. Ada Dewa Binatang Bawaan dan Dewa Pemukul yang terpelajar. Yang terakhir adalah mereka yang menyelesaikan pemahaman tentang jalur Dewa Binatang dan mewarisi posisi Dewa Binatang, dan ini adalah Dewa Binatang biasa. Namun ada beberapa makhluk yang secara bawaan menguasai alam semesta pada awal alam semesta, dan mereka sendiri adalah manifestasi Dewa Binatang dari hukum fusi. Almarhum. Suara itu bergema di telinga Luo Feng. Ingat, Master Anggur yang meninggalkanmu yang berharga. Hahaha. Makhluk tertinggi, almarhum. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dewa Binatang Bawaan alkoholik. Luo Feng bisa membayangkan pemandangan itu, Dewa Binatang Bawaan yang membawa toples anggur besar, berdiri di atas kapal kuno. Alkohol, gumam Luo Feng. Sekarang setelah Anda meninggalkan saya yang berharga, saya pasti akan membayar Anda kembali jika saya memiliki kesempatan. Dewa Binatang Bawaan, pecandu alkohol, Wine Master, menyebut dirinya Reading Wind. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang Master Anggur yang jatuh meskipun dia belum pernah melihatnya. Sayangnya, Dewa Binatang Bawaan telah lahir ketika alam semesta pertama kali muncul. Mungkin dia lebih tua dari Primal Chaos City Leader dan Gigantic Axe Founder. Dia telah menjadi salah satu Dewa Binatang paling awal dari sekolah Dewa Leluhur, dan dia telah jatuh sejak lama. Bahkan penguasa alam semesta yang kuat pun bisa jatuh, pikir Luo Feng. Seperti penguasa tertinggi alam semesta. Jika mereka bersedia membayar harga untuk membunuh Master Alam Semesta, kebanyakan dari mereka tidak dapat bertahan, kecuali mereka seperti Primal Chaos City Leader dan Nine Remotenous Master, yang memiliki keterampilan luar biasa. Primal Chaos City Leader tidak terkalahkan di Primal Universe, Nine Remotenous Master tidak terkalahkan di Nine Remotenous Ocean. Luo Feng bersukacita atas pilihan tubuh ketiganya. Setelah meratapi kematian Tuan Anggur di gua terpencil di tanah berharga, dia segera ditemukan oleh ahli waris lainnya. Dia tenang dan jujur, dan dia melanjutkan tur ke Land of Valuables. Intinya baginya adalah berkeliling ke tanah barang berharga secara menyeluruh karena dia mungkin mendapatkan beberapa barang berharga lainnya. Sebagian besar keinginannya adalah berlatih di alam semesta virtual, dan dengan demikian mencari barang berharga tidak menghabiskan banyak energi. Setengah jam setelah dia mendapatkan galaksi kapal kuno, sebuah bayangan terbang ke arahnya. Sungai Blade, Sungai Blade. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat Tosat Rain Emperor. 1000 Kaisar Hujan. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Selamat, Tosat Rain Emperor berkata dengan penuh semangat. Saya baru saja memasuki dunia kemuliaan dan mendengar bahwa Anda mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga. Selamat, ini bukan masalah besar. Luo Feng menyeringai. Di mana yang lainnya? Satria yang sejati telah menyiapkan makanan perayaan untukmu, kata Tosat Rain Emperor. Kaisar Chamen dan yang lainnya semuanya ada di sana. Satria yang sejati memintaku untuk mengundangmu. Satria berkata bahwa mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga dari sekolah Dewa Leluhur akan diingat selamanya, jadi kita perlu merayakan pencapaianmu secara resmi. Itu mengapa saya diminta untuk mengundang Anda. Luo Feng bingung, lalu tersenyum. Guru Truyan telah menyiapkan makanan perayaan. Yah, aku telah merencanakan untuk terbang sedikit lebih lama. Luo Feng melihat ke tanah berharga. Tapi sepertinya aku harus datang lain kali. Terbang berkeliling, untuk apa? Tosat Rain Emperor bingung. Tidak ada gunanya terbang kemana-mana. Kamu punya barang berharga kan? Mungkin aku bisa memicu barang berharga kedua, kata Luo Feng. Tidak mungkin. Selama kamu membuka barang berharga pertama, kamu tidak dapat memicu yang kedua. Tosat Rain Emperor berkata,
Ini telah menjadi hukum sejak sekolah dewa leluhur mendirikan tanah berharga. Luo Feng mengedipkan matanya. Meskipun dia telah bertanya kepada Kaisar Chamen tentang detail tanah barang berharga, dia hanya tahu dasar-dasarnya ketika tanah barang berharga dibuka. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuka 1 detik yang berharga. Aku tidak akan berbohong padamu, kata Tosat Rain Emperor. Ayo pergi. Untungnya, kamu hanya berada di sini sebentar. Jika kamu berkeliaran di sini lebih lama, banyak ahli waris dari ras lain akan mengetahui bahwa kamu mencoba memicu barang berharga lainnya dan diam-diam akan menertawakanmu. Luo Feng melihat sekeliling. Ahli waris di kejauhan masih takjub dengan pembukaan setengah jam yang lalu. Lagi pula, sejak kelahiran alam semesta, hanya 42 dari 108 barang berharga yang telah dibuka, 43 termasuk yang dibuka hari ini. Ahli waris berbicara satu sama lain dan hanya melirik Luo Feng sesekali. Kebanyakan dari mereka tampak iri atau cemburu. Tidak ada yang tampak serakah kecuali makhluk-makhluk hebat dari ras yang memusuhi ras manusia. Kekuasaan dan status harus sesuai dengan barang berharga. Seekor ikan kecil tingkat pelancong bintang yang mendapatkan harta karun sejati seperti bunuh diri. Bahkan untuk penguasa sektor yang kuat seperti Luo Feng tidak bisa membuat pengetahuan publik bahwa dia memiliki harta karun Si Wuwing yang sebenarnya, yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota Primal Chaos. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah. Namun, itu berbeda baginya sekarang. Luo Feng telah membuktikan kemampuannya dengan selamat dari Bark Mirror Emperor dan Mud Swallowing Knight. Hanya sedikit yang berani mencoba mengambil barang berharga yang dibawa Luo Feng. Lagi pula, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa untuk barang berharga yang tidak diketahui. Ketika saya pertama kali turun dari bumi, saya sangat berhati-hati, karena bahkan pesawat luar angkasa dari ras otomat akan membawa saya bencana. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang, dia memiliki beberapa harta sejati, tetapi hampir tidak ada yang berani menyerangnya. Wajah Bark Mirror Emperor berkedut. Dia memamerkan taringnya saat dia melihat Luo Feng dan Tosat Rain Emperor pergi. Ahli waris yang berdiri di sampingnya tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit sangat marah. Sialan, astaga, manusia, Bark Mirror jengkel. Ini murni keberuntungan. Ketika saatnya tiba, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa kekuatan adalah segalanya. Lain kali, tidak akan ada 9 pusaran air terpencil untuk Anda sembunyikan. Dia membenci Truyan dan Blade River Emperor. Sekarang, dia penuh dengan keluhan melihat Blade River Emperor mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga teratas. Bark Mirror Emperor, kata makhluk berlidah hijau. Alasan Kaisar Sungai Blade ini dapat membunuh batas Kaisar sebagai penguasa sektor adalah karena kekuatan khusus dari barang-barang berharga yang dia peroleh di luar. Namun, dengan kekuatannya yang tumbuh, barang-barang berharga menjadi kurang berguna. Ketika dia menjadi abadi, barang-barang berharga itu akan menang, tidak akan membantu lagi. Tidak peduli apa, dia hanya manusia dengan tingkat kehidupan yang rendah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bentuk kehidupan khusus seperti Anda dan Kaisar Zuchong ketika dia menjadi abadi. Kamu benar, mata Bark Mirror Emperor bersinar puas. Dia hanya manusia. Bark Mirror Emperor menjilat taringnya dan melihat ke arah Luo Feng. Tingkat hidupnya sangat rendah. Mungkinkah dia bisa begitu kuat dengan barang-barang berharganya selamanya? Level hidupku 1000 kali lebih tinggi darinya bahkan jika dia menjadi abadi. Membunuhnya akan semudah menghancurkan bintang. Petik 2.